Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, izin memperkenalkan diri. Nama saya Lini Ramdhani, asal saya dari Kabupaten Bandung Barat. Dalam berkesempatan kali ini, saya akan membahas tentang perspektif Islam, sains, dan teknologi. Video ini dibuat untuk menemukan tugas mata kuliah filsafat ilmu. Next, baik, untuk mempersingkat waktu, teman-teman bisa melihat di sini yaitu pengertian tentang Islam. Islam atau perspektif Islam ini merupakan agama komunitas dan peradaban dalam ketiga pengertian. Islam adalah sumber perspektif unik tentang hubungan antara sains, teknologi, dan etika. Sebagai sebuah agama, Islam juga menjunjung tinggi ilmu pengetahuan sebagai kunci keselamatan individu dan masyarakat. Adapun pengertian teknologi ialah penerapan ilmu-ilmu perilaku serta alam dan juga pengetahuan lain dengan secara sistem serta mensistem untuk memecahkan permasalahan manusia. Dan yang terakhir yaitu sains. Ilmu sains juga adalah sekumpulan pengetahuan empiris, teoritis, dan pengetahuan praktis tentang dunia alam yang dihasilkan oleh para ilmuwan yang menekankan pengamatan, penjelasan, dan prediksi dari fenomena di dunia nyata. Next. Selanjutnya yaitu adalah judul topik. Menurut pandangan dunia Islam, melahirkan kerangka komprehensif yang sesuai untuk karya ilmiah. Dalam penelitian ini dibahas tentang bagaimana Islam dapat memberikan orientasi yang tepat pada sains dan teknologi. Terdapat 5 peran Islam terhadap kegiatan ilmiah modern, meliputi mendorong penjelajahan alam sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, sebagai pola dasar penelitian fisik sains, penerapan epistemologi, memberikan jawaban atas pernyataan penelitian sains, serta sebagai wujud arahan terhadap perkembangan ilmu terapan. Maka dengan peran tersebut disimpulkan bahwa Islam mendorong keterlibatan dengan penelitian ilmiah dan inovasi terhadap perkembangan teknologi. Penelitian ini juga membuktikan bahwa dunia Islam yang mendunia dapat digunakan untuk memenuhi ciptaan Tuhan yang luar biasa yang diwujudkan melalui sains, ilmu teknologi, juga memberi kesejahteraan untuk manusia secara individu maupun bermasyarakat, serta memberikan rekomendasi kebijakan atas penyediaan ilmu teknologi dan perspektif Islam. Next. Terdapat 5 terkait Islam sebagai tujuan arahan berkembangnya teknologi. Yang pertama yaitu sebagai pandangan yang mempercayai adanya kesamaan antara teknologi dan agama. Dari pengajuan pertanyaan ini dapat memberikan jawaban perannya manusia dalam penciptaan tujuan agama dan teknologi. Demikian pula dengan iman yang memiliki peran dalam sains seperti keyakinan dan keberadaan dunia luar yang bebas dan tidak dapat memberikan pembenaran terhadap suatu masalah. Yang kedua yaitu pandangan dunia yang menjawab pengajuan pertanyaan menurut Charles Stone. Menurut Charles Stone mengungkapkan, saya tidak paham bagaimana pendekatan ilmiah yang terpisah dari pendekatan agama tertentu dapat menjelaskan asal mula segala sesuatu. Memang benar adanya bahwa ilmuwan tersebut
memiliki banyak perspektif Islam dalam menjelaskan asal mula alam semesta secara fluktuasi. Pada kenyataannya, faktor yang menjadi daya tarik terutama ilmuwan Muslim dalam mempelajari aspek teknologi adalah adanya keyakinan menganggap penelitian membuktikan adanya Tuhan. Yang ketiga yaitu pandangan beberapa sarjana yang menganggap teknologi dan agama. Pandangan sarjana ini mengungkapkan pusat perhatian penting termasuk agama berhubungan dengan Tuhan dan sains dengan studi alam mengharuskan penggabungan terhadap ilmu dan teknologi. Yang keempat, yaitu memberikan kepercayaan bahwa agama dan teknologi itu memberi keterkaitan dengan dunia. Dimaksudnya yaitu memberikan gambaran jelas akan konsistensi yang terjadi, seperti dibutuhkannya penyatuan pandangan komprehensif yang berbeda guna membenarkan aktivitas ilmiah. Dan yang terakhir yaitu pandangan yang menganggap jika bahwa ilmu dan teknologi agama termasuk dua aspek yang berbeda. Sebagian beragama komprehensif menarik sumber berdasarkan teks agama yang tidak diberikan tanggapan serius. Adanya sumber materialistis merupakan sumber informasi yang dijadikan data berbasis indera dan tidak percaya kepada Tuhan. Next. Di sini pun ada peran Islam terhadap pembentukan IPTEK, yaitu meningkatkan studi agama. Yang kedua, dasar metafisik terhadap teknologi. Yang ketiga, fenomena dasar misteri antara agama dan teknologi. Yang keempat, yaitu tanggapan atas pernyataan. Dan yang terakhir, perspektif ilmu dan teknologi. Dalam Islam juga memberikan mengenai teknologi yang tercantum dalam kitab Al-Quran, yaitu dengan firman Allah surah Al-Anbiya ayat 80 yang artinya, dan telah kami ajarkan kepada Daud membuat baju besi untuk kamu guna memelihara kamu dalam peperanganmu. Maka hendaklah kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada Nabi Daud alaihi salam mengenai pakaian pelindung untuk perang. Hikmah yang dipetik adalah melihat perkembangan pembuatan baju besi khusus untuk prajurit pertempuran sebagai perkembangan teknologi pada zaman dulu. Selanjutnya, perspektif Islam terhadap integrasi perkembangan ilmu teknologi. Yang pertama yaitu memahami akan IPTEK dalam Islam. Dalam ilmu teknologi, data berbasis indera dianggap sumber informasi terpercayanya tentang dunia alam. Meskipun Islam mengakui permintaan indera dan memahami dunia, Islam tidak menganggap data berbasis indera cukup untuk pemahaman saja, tepatnya menekankan peran IPTEK ini dalam interpretasi atau data empiris, serta juga mengakui peran institusi dan waktu. Keberadaan ilmu teknologi dalam pandangan dunia Islam, yaitu perspektifnya jauh lebih luas tentang perkembangan yang diakui oleh masyarakat, sementara memberi petunjuk tentang pentingnya indera. Yang dimaksud indera ini yaitu dalam surah ayat suci Al-Quran, surah An-Nahl ayat 78, yang artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keberadaan tidak mengetahui sesuatu apapun, dan Dia memberimu
pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Dan yang selanjutnya yaitu tanggapan atas pengajuan pertanyaan utama. Pengajuan ini yaitu mengenai keberadaan manusia tentang ilmu kedokteran. Batasan sains ini memungkinkan adanya pertanyaan yang tidak dijawab dalam kemajuan sains teknologi. Hal ini mendebatkan oleh Paul Davies dengan mengajukan pertanyaan seperti penjelasan dituntut oleh perkembangan iptek. Berdasarkan dua ahli fisika ini, secara nyata mengakui bahwa jawaban pengajuan pertanyaan ini seperti misteri terpecahkan, yaitu keberadaan sebagai makhluk alam yang luas adalah konsep dan perkembangan teknologi yang muncul sebagai besar keyakinan agama tentang hakikat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Menyarankan agar kita mencari jenis pengetahuan lain untuk menentukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini. Next. Yaitu peran agama dalam perkembangannya. Islam memandu umat muslim dalam hubungan yang benar di dunia. Tuhan menyatakan kepada manusia sebagai makhluk bumi. Kegiatan ini kita bisa melihat dalam grafik penelitian di tahun 2018. Pada gambar ini, Nusa, anggaran untuk militer sangat fantastis, ya sebesar 615 miliar per tahunnya. Tetapi kita menemukan orang-orang di seluruh dunia meninggalkan supremasi sebuah perjuangan terpuncak dan dibangun oleh kemodernan. Next, hasil dari pembahasan yaitu adanya perencanaan ilmu dari pandangan Islam, yang kedua perubahan kebijakan tentang teknologi, yang ketiga membagi kesempatan emas bagi ilmuwan, dan yang ketiga kepedulian terhadap kebutuhan menyikapi sikap kritis di lingkungan akademis, yang selanjutnya kualitas yang mumpuni, dan yang terakhir perhatian kepada spesialis. Kesimpulannya, berdasarkan penelitian yang dilakukan, terdapat iuran yang teridentifikasi merupakan struktur tindakan masyarakat mengenai teknologi modern. Dalam hal ini, memberikan suatu ketergantungan kepada masyarakat terhadap integritas, perkembangan ilmu dan teknologi di era revolusi. Penelitian ini dibuktikan dengan 5 penelitian Islam terhadap perkembangan teknologi. Yang pertama, mendorong penjelajahan alam sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, sebagai pola dasar penelitian fisik sains. Dan yang ketiga, penerapan epistemologi. Yang selanjutnya yaitu memberikan jawaban atas pertanyaan penelitian sains, lalu serta sebagai wujud arahan terhadap perkembangan ilmu teknologi terapan. Pada penelitian ini, peran Islam dalam perkembangan ilmu teknologi masih harus diteliti secara mendalam. Selanjutnya, guna juga mencegah perdebatan perspektif antara ilmuwan dan tokoh agama yang telah dikumpulkan untuk umpan balik secara aktual. Maka sikap utama umat muslim adalah yang belum terbuka terhadap perkembangan ilmu teknologi dapat meminimalisirnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.